Nah kalau sudah satu dalil satu contoh, kita nggak usah kreatif. Kenapa nggak kanan dulu baru kemudian masuk kiri? Jadi angkat Allah, masuk kanan, gini, baru begini. Bilal tahu uang saya nggak banyak. Idul Kurban tuh orang beli sapi. Kalau kita sekarang, mereka beli kambing, ada yang beli unta. Oh, Bilal nggak kebeli. Menyampaikan sedekah karena Allah. Yang lain membeli kambing, beliau beli ayam. Bukan kurban dengan ayam. Ayo jujur, katakan pada diri sendiri. Sampai sekarang malam ini, berapa persen bacaan sholat yang antum pahami? Jangan-jangan Anda sholat tapi nggak ngerti yang dibaca. Bagaimana bisa khusyuk? Ruku nggak ngerti, sujud nggak paham. Bagaimana bisa khusyuk sholatnya? Antum minta rezeki, Isa aja 4 kali. Warzukni, minta rezeki. Habis sholat minta lagi. Ya Allah mohon berikan aku rezeki. Yang tadi apa saat sholat? Warzukni. Ya bagaimana kita bisa mengerti apa yang diucapkan kalau kita tidak belajar? Makanya cari. Nah mengerti itu bahasanya paham. Fikih. Makanya ada kitab sholat namanya fikih sholat, fikih umroh, fikih haji. Belajar sampai paham. Tuh lihat berapa banyak sekarang yang umroh tapi nggak paham yang dikerjakan. Putar. Sekarang kadang suka sedih gitu. Apalagi banyak yang ria. Ria itu kan menggugurkan amalan. Begitu disampaikan habis amal. Ini ada yang jual kebun, jual tanah nyampe sana nggak ada nilainya. Sekarang orang aja tawaf sampai live. Subhanallah, alhamdulillah. Kelihatan di sana, kelihatan. Pindah kiri, la ilaha illallah akbar. Tuh, kenapa nggak dipahami? Dan tawaf itu indah. Kalau antum benar tawafnya, dijanjikan oleh Allah doa apapun seketika dikabulkan. Itu rahasianya di Quran surah 19 ayat ke-47 sampai dengan 49. Ada rahasianya. Makanya kenapa dari Hajar Aswad ke Maqam Ibrahim? Itu doa intinya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Dari Maqam Ibrahim sampai Rukun Yamani bebas mau pakai bahasa apapun. Nanti dari Rukun Yamani pakai dengan Hajar Aswad, kenapa menggunakan Rabbana atina fid dunya hasanah? Itu ada maknanya. Bebas antum. Mau pakai bahasa Indonesia juga silakan. Mau pakai bahasa Jepang, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bebas silakan. Minta. Kadang kasihan, minta enggak, yang dibaca enggak paham dan sebagainya. Ada tuh dulu waktu saya tugas di Saudi 2010. Ini hebat walaupun tidak harus ditiru begitu caranya. Tapi dia benar. Dia minta dengan bahasanya. Di multazam dia mau, ya Allah. Hamba mohon ya Allah. Hamba datang ke sini minta. Gak banyak, cuma minta berikan jodoh. Hamba belum menikah ya Allah. Mohon karuniakan jodoh terbaik. Depan Ka'bah di multazam. Tiba-tiba datang perempuan. Tinggi, putih, hidungnya mancung. Langsung ditunjuk, kasih contoh. Kayak gini ya Allah. Saya beneran tuh, gak bercanda. Tapi apa yang terjadi? Karena dia minta yang dibutuhkan, dia paham apa yang dibacakan, dikabulkan oleh Allah. Pulang nikah, walaupun bukan dengan yang tadi. Penikah. Ada lagi yang lain gelantungan di multazam, langsung mengatakan, ya Allah, hamba datang ini banyak hutang. Engkau pasti tahu hamba ya Allah. Engkau mengerti hamba, kesini pun hamba hutang. Kalau tidak percaya, ini catatannya ya Allah. Benar. Pulang lunas gitu kan. Nah dia ngerti yang dibaca. Kadang-kadang kita kerjakan sesuatu yang kita pahami. Makanya yuk ngaji sampai paham. Enak kalau sudah begitu. Begitu Anda memahami sesuatu, nah ilmu naik. Kalau orang paham, itu ciri yang pertama, dibawa ke ibadah mudah. Yang kedua, perluaskan wawasan. Karena dalam fikih itu ada hal-hal tertentu yang menjadi kemudahan. Bukan harus itu saja yang dikerjakan. Babnya dalam fikih. Fikihnya nanti dalam kajian madhab. Madhab itu ada muqarin, turunannya ada pilihan. Pilihan-pilihan itu membuat kita lebih mudah. Ada yang tanpa pilihan, satu dalil, satu contoh. Itu artinya semua dipandang bisa. Contoh, angkat tangannya, begitu ngangkat tangan langsung letakkan yang telapak kanan di punggung yang kiri. Angkat Abu Daud misalnya. Begitu Anda angkat, fawadha yadahul yumna lal yusra, letakkan yang kanan telapaknya di punggung yang kiri. Antara mengangkat dengan meletakkan pakai fa, harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Paham? Harfu atfin huruf sambung, rabitin yang mengikat baina syai'aini antara dua hal. Pekerjaan pertama dengan yang kedua bila hudud tanpa jeda. Pertama mengangkat tangan, kedua meletakkan. Antara mengangkat dengan meletakkan tanpa jeda, angkat langsung letakkan. Letakkan yang telapak kanan di punggung yang kiri, letakkan, selesai. Ini satu dalil, satu contoh. Nah kalau sudah satu dalil, satu contoh, kita nggak usah kreatif. Misal, tapi saya tidak bermaksud menyalahkan ya. Kalau ada, silahkan dapatkan dalilnya, sampaikan dan saya pelajari. Angkat misalnya, letakkan langsung. Gak enak Ustaz. Masa kiri duluan? Kanan kan bagus. Kiri kan kurang bagus. Kenapa nggak kanan dulu baru kemudian masuk kiri? Jadi angkat Allah, masuk kanan, kiri, baru begini. Kadang-kadang kaki naik dikit. Ya, angkat. Nah ini yang seperti ini kalau saya prinsipnya kalau belum menemukan dalilnya maka cukupkan pada itu saja. Makanya cuma satu dalilnya. Silahkan cek.
di kitab hadis palsu pun saking palsunya tidak akan ditemukan. Dan kabar gembira, pemalsu hadis pun tidak tertarik memasukkan hadis ini saking jelasnya. Jelas. Silakan cari. Saya pernah lihat di koleksi kitab hadis ada 1235 kitab hadis. Cari nggak ketemu. Saking jelasnya gitu kan. Ya ini satu. Tapi kalau ada pilihan itu artinya maaf umat itu dipandang tidak semua bisa mengerjakan satu yang sama. Maka silakan pilih yang memudahkan antum. Misal dalam sujud. Ini antum mau sujud nih. Dari inti dalam sami Allah liman hamidah. Akan sujud. Kan cuma dua caranya. Kalau tidak dengan lutut, dengan telapak tangan. Ayo, yang pakai lutut siapa? Mau sujud pakai lutut dulu. Yang pakai telapak tangan? Yang nggak pakai lutut, nggak pakai telapak tangan. Angkat tangan ayo. Nah ini dia. Ini saya serius nih. Di Bekasi pernah kejadian suami istri nggak tegur sapa semalaman gara-gara persoalan ini. Suami pulang dari kantor macet nyampe rumah lewat isya yang ke masjid sholat di rumah. Begitu sholat yang turun lutut duluan. Istri melihat begitu selesai tanpa muqaddimah. Istri langsung berkata, papa sholatnya tidak sesuai sunnah. Kenapa mah? Harusnya telapak tangan duluan bukan lutut. Papa menjawab, mama yang gak tahu hadis. Padahal dua-duanya gak tahu hadisnya. Satu ngaji di guru A, dua guru B. Besoknya datang. Begitu datang, saya cuma senyum, Pak Ibu tahu nggak? Itu kan ada di kitab yang sama. Di Sunan Abu Daud. Yang pakai lutut, nomor hadis 838. Paling kanan sebelah bawah. Riwayat dari sahabat Wa'il bin Hujur. Yang pakai telapak tangan, sebelah kiri paling atas. Nomor hadis 840 sampai 841. Riwayat sahabat Abu Hurairah. Oh, nggak pakai oh. Baca. Begitu dibaca. Idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ibil falyadha rukbatai qabla yadai. Jika kamu ingin sujud jangan duduk seperti duduknya unta. Kalimatnya ibil, ya unta masih umum. Maka letakkan lututmu sebelum telapak tanganmu. Maka yang kedua Abu Hurairah hadisnya berbunyi kurang lebih bima makna idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ba'ir, unta tunggangan yang sudah ada beban. Falyadha yadaika qabla rukbatai. Maka letakkan telapak tanganmu sebelum lututmu. Bu, Pak, ini Wa'il lebih duluan masuk Islam dibandingkan dengan Abu Hurairah. Saat itu awal-awal Nabi masih kuat, kelihatan ikut perang Badar, perang Uhud macam-macam. Begitu Nabi sujud, lutut duluan. Begitu nanti Abu Hurairah masuk Islam, itu 3 tahun sebelum Nabi wafat, 7 Hijriah. 3 tahun sebelum wafat, usianya kurang lebih 60 tahun. Beliau sudah punya persoalan. Saya mau tanya pada Bapak Ibu, kalau ada orang sudah sepuh, persoalan pertama dia apanya? Lututnya. Makanya diriwayatkan kadang beliau kemudian menggunakan tongkat, kadang bersandar kepada tiang-tiang. Karena lutut mulai bermasalah, maka yang dahulukan telapak tangannya. Sebetulnya ini kemudahan Pak, Bu. Maksudnya bukan masalah tua atau muda. Antum pun jangan salah simpulkan. Jadi kalau ada teman antum masih muda misalnya, tiba-tiba turun telapak tangan duluan. Tua. Bukan. Bukan begitu cara memahaminya. Ya, bukan. Maksudnya apa? Ini kemudahan. Karena yang punya masalah di lutut bukan cuma orang tua. Antum atlet, ada masalah. Antum jalan, lutut keseleo. Gak bisa. Gunakan telapak tangan. Antum pengen dengan lutut, gunakan boleh. Telapak tangan sah, lutut boleh. Yang salah itu yang kepala duluan. Belum apa-apa udah rame. Yang kunut, ini hadisnya. Yang tidak kunut, ini hadisnya. Tinggal pilih aja. Kunut tuh karena begini, ini riwayatnya begini. Yang tidak kunut begini pilihannya. Yang milih kunut siapa? Oh, Imam Syafi'i, Imam Malik. Yang tidak milih kunut siapa? Imam Abu Hanifah. Yang tengah-tengah ngambil lazilah siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Antum tinggal ngikuti aja. Pilih mau yang mana. Yang salah yang tidak sholat subuh. Itu. Yang bismillah jahar ada dalilnya, dipilih oleh Imam Syafi'i. Yang sir silent ada, dipilih oleh Imam Ahmad. Yang tidak pakai bismillah ada, dipilih Abu Hanifah, termasuk Imam Malik. Yang rakaat pertamanya jahar, selanjutnya tidak ada, dipilih oleh Abu Hurairah, tercantum dalam Al-Bukhari. 70 hadis 4 kali cara, ada semua Nabi mengerjakan. Nabi mengerjakan semua, antum tinggal pilih. Karena nggak bisa mengerjakan semua-muanya. Nggak bisa Ustaz, saya orang Semarang, sunnah banget, bukan cuma sunnah. Besok subuh saya imamin 4 cara bismillahnya. Oh. Lebih soleh daripada Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dibaca sama sekali. Oh iya. Itulah yang disebut dengan pilihan. Ma dhahaba ilaihi. Ma sesuatu dhahaba ilaihi yang condong untuk dipilih karena memudahkan. Disingkat jadi madhab. Madhab. Dari ma dhahaba ilaihi. Ada singkatan. Di Arab ada singkatan. La hawla wa la quwwata illa billah hawqala. Bahkan ayat Al-Quran itu ada ungkapan singkatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Sudah 9:30. Saya kira
teman-teman, karena waktunya terus beranjak, saya cukupkan mungkin kita sama-sama tutup dengan mengucapkan hamdalah. Hamdalah. Tidak. Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak, itu contoh tadi, bukan belum selesai kita. Contoh. Masih sampai subuh, tenang. Nah, contoh, hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Jelas? Inilah diantara amalan yang bisa menguat. Kalau sudah begitu ilmunya luas, wawasan luas, tidak akan ada pertikaian dan sebagainya. Yang ada dalilnya, itu yang kita pedomani. Yang tidak ada, kita pelajari. Kata Nabi, kamu tidak diutus untuk memaksa orang. Ingatkan, kalau mau ingat, alhamdulillah. Kalau tidak, jangan jadi musuh. Jangan sampai perbedaan antum menghambat antum untuk minum teh bersama. Begitu Ferguson. Terakhir. Sepakat ya? Sepakat, sudah bukan zamannya ribut sana sini, sudah silahkan aja ya. Sepanjang ada dalilnya itu kita kerjakan. Yang penting ngaji dengan baik. Terakhir, saya tutup betulan ini. Ya betulan. Terakhir, kita nggak ngerjain amalnya, tapi dapat transferan pahalanya. Kita tidak mengerjakan amalnya, tapi pahalanya dapat. Apa diantara amalan itu? Nah, ini yang kedua yang mau saya sampaikan. Ada 3 peluang amalan. Saya sampaikan dengan cepat. 1, share pengetahuan. Sharing, bagi. Itu yang diisyaratkan Quran surah ke-9 ayat 122. Dengan Quran surah ke-58 ayat ke-11. Luaskan. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil masajid. Ya fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Hai orang-orang beriman, jika dikatakan padamu luaskan majlis, luaskan. Maksud di situ luaskan ada 2. 1, luaskan tempat. Jadi kalau ada orang berdesak-desakan, antum masih ada space, jangan ditutup-tutup, buka, luaskan. Yang kedua maksudnya luaskan itu diperluas infonya. Sampaikan. Mungkin antum gak bisa datang, tapi ketika antum sampaikan infonya, Allah dari informasi antum ada 10 orang datang. Antum dapat pahala dari 10 orang itu tanpa dikurangi sedikit pun. Bagaimana Ustadz kalau kita nge-share aja tapi gak usah datang, semua nge-share gitu kan, dikosongnya. Tidak, itu prinsip pertama. Luaskan kebaikan. 2, berinfak dengan harta pada amalan berganda. Berinfak dengan harta pada amalan berganda. Maksudnya sedekah jariyah. Contoh, tadi kan saya contohkan 4 kan? 4 ya? Masih ingat tadi? Di antara 4 itu, bukankah ada interaksi dengan Al-Quran? Baca, menghafalnya? Nih, antum punya modal 50.000, pengen infak. Dengan uang itu, disarankan langsung lewat petunjuk Nabi, cari dengan 50.000 itu yang menghasilkan keuntungan terus berlipat. Walaupun antum gak mengerjakannya. Saya beri contoh misalnya. Berikan kepada orang yang tadi mengerjakan pahala berganda sedekah jariyah. Misal penghafal Quran. Ada orang punya 50.000 diberikan kepada orang dengan bentuk makanan. Yuk makan. Dimakan oleh orang itu. Dia sholat. Begitu dia sholat dengan energi tadi antum dapat pahalanya. Begitu energinya hilang pahalanya selesai. Tapi antum belikan mushaf 50.000. Datang ke percetakan Habib Hasan. Saya cari mushaf Habib. Dengan harga 50.000. Antum dapat 2. Masya Allah. Begitu dapat 2. Antum datang ke tempat hafalan Quran. Masya Allah. Atau datang ke tempatnya Ibu Nyamin. Ya. Dari keturunannya Syekh Dahlan, ya Allah yarham, yang penemu qiraat itu. Begitu datang ke situ, berikan kepada anak-anak penghafal Quran. Atau ke tempat-tempat penghafal Quran, datang ke Yanbu, ke Kudus, berikan. Modal cuma 50.000, mushaf 2 diberikan kepada penghafal Quran. Tadi sudah saya katakan dari awal, hafal Quran itu penghafal nggak akan pernah menghafalkan dengan 1 bacaan, dia akan mengulang-ulang. Anda bayangkan modalnya cuma 50.000 sama dengan tadi. Mushaf 2 jadi 2. Begitu dimukan dan dipegang oleh penghafal Quran, dibaca oleh dia, dihafalkan. Allahu Akbar. Berapa banyak bacaan dia bacakan dalam sehari. Baca. Transfer mengalir kepada antum. Semua yang dia bacakan, dia hafalkan, semua mengalir untuk antum. Modalnya cuma 50.000. Yang menarik, antum meninggal. Mushafnya masih ada, dibaca lagi oleh yang lain. Mengalir lagi, modal 50.000. Yang menarik, mushaf dah rusak. Cuman penghafal tadi udah hafal Quran 30 juz. Dia punya murid lagi. Jangankan punya murid, ngimamin dia. Dengan wasilah mushaf dari antum tadi. Begitu mengimami, pahala lagi transfer. Yang hebat dia punya murid 10 orang. 10 itu punya murid lagi, 10 lagi. Gak habis-habis, cuma 50.000 modalnya. 50.000 rupiah. Mushaf. Itu yang disebut amalan cerdas. Waktu kita terbatas. Coba apa yang kita dapatkan itu yang kita cari. Itu sahabat tuh begitu. Bilal tahu uang saya gak banyak.
Nggak tahu beliau, saya nggak punya banyak uang. Idul Kurban tuh orang beli sapi. Kalau kita sekarang. Mereka beli kambing, ada yang beli unta. Oh, Bilal nggak kebeli. Tapi saya pengen intinya satu. Pengen menyampaikan sedekah karena Allah. Yang lain membeli kambing, beliau beli ayam. Bukan kurban dengan ayam. Tapi intinya bagaimana berusaha menabung untuk mendapatkan sesuatu bersedekah karena Allah di hari itu. Dan nilainya itu luar biasa dipuji oleh Nabi SAW. Termasuk Ibnu Abbas dibiasakan demikian. Dipuji oleh Nabi. Makanya mulai teman-teman sekalian. Dan penghafal Quran gak akan pilih-pilih. Musab siapa tuh? Ini wakafnya Pak Haji Yunus. Udah banyak pahalanya. 1 huruf aja. Oh gitu ya? Iya. Qaf. Gak ada. Baca. Paham ya?